Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada hari ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang keempat yang bertajuk Takutlah akan Tuhan dan muliakanlah Dia. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi tajuk Sekolah Sabat kita adalah Takutlah akan Tuhan dan muliakanlah Dia. Ayat hafalan terdapat dalam Wahyu 14 ayat 12 mengatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Tuhan dan iman kepada Yesus. Saudara, untuk memahami atau mengerti pelajaran kita pada minggu ini, ada baiknya kita membaca ayat-ayat Alkitab seperti yang tertera di screen, saudara. Pendahuluan Sekolah Sabat kita. Pengakhiran dunia dan peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya, seperti yang kita tahu, bukanlah satu jenaka. Dunia menghadapi krisis paling serius sejak air bah. Malah, Petrus sendiri menggunakan kisah air bah sebagai simbol pengakhiran itu, memberi amaran bahwa sama seperti dunia dahulu telah musnah oleh air pada akhir zaman. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 2 Petrus 3:10. Setelah diberi amaran tentang apa yang berlaku akan datang, kita perlu bersedia dari sekarang. Malaikat dengan Injil kekal mulai mengisytiharkan mesejnya. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Wahyu 14 ayat 7. Kita mesti memahami maksud message ini supaya tahu menyampaikan maksud message Injil kekal ini. Bagaimana kita harus takut akan Tuhan? Bagaimanakah kita harus memuliakan Dia? Siapakah yang takut akan Tuhan dan memuliakan Dia? Pelajaran minggu ini memfokuskan kepada dua frasa perkabaran malaikat pertama, yaitu pertama, ungkapan takut akan Tuhan, dan kedua, muliakanlah Dia. Pelajaran kita akan mengkaji dengan teliti kedua-dua frasa ini untuk mengetahui kesannya terhadap kehidupan kita pada abad ke-21. Kita akan menerokah bersama bagaimana memahami Injil Yesus Kristus membolehkan kita takut akan Tuhan dan memuliakannya. Dan untuk memahami pelajaran kita sepanjang minggu ini, kita akan membagikan kepada 5 topik seperti yang tertera di screen, saudara. Kita masuk di tajuk yang pertama, yaitu takutlah akan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apakah yang dimaksudkan dengan takut akan Tuhan? Bagaimanakah kita harus takut kepada Tuhan? Nehemia 5 ayat 15 katakan, tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Saudara, tujuan buku Wahyu bagi generasi kita adalah untuk mempersiapkan orang untuk kedatangan Yesus yang tidak lama lagi dan untuk bersatu dengan Dia. Dia di sini adalah Tuhan dalam menyampaikan perkabaran zaman akhirnya kepada dunia. Wahyu menyatakan rancangan Tuhan dan mendedahkan rancangan jahat Satan. Ia membentangkan rayuan terakhir Tuhan, perkabarannya yang genting, kekal, universal untuk semua manusia. Takut kepada Tuhan bermakna menghormati Dia dan mengagumi Dia. Ia melibatkan kesetiaan kepada Tuhan dan menyerah kepada kehendak Tuhan. Kita mesti mengenal Tuhan untuk takut kepadanya. Kita mesti memahami siapa Dia dan apa yang boleh Dia lakukan dalam hidup kita. Seperti Abraham, kita mesti meletakkan tumpuan kita kepada Tuhan dan bukannya pada diri kita sendiri. Tuhan mesti menjadi yang pertama. Kejadian 22 ayat 12. Nah, sekali lagi,
Takut kepada Tuhan artinya kita menghormati Dia karena kebijaksanaannya yang tidak terhingga, kuasanya yang sukar dipercayai, dan anugerahnya yang menakjubkan. Takut kepada Tuhan melibatkan ketundukan kepada kehendaknya dan hidup untuknya. Ringkasnya saudara, takut akan Tuhan adalah meletakkan Tuhan sebagai yang pertama dalam pemikiran kita, meninggalkan sikap mementingkan diri sendiri dan keangkuhan kita, dan menjalani kehidupan sepenuhnya untuk Tuhan. Tajuk yang kedua, yaitu takut dan mentaati Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apakah lagi yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang takut akan Tuhan? Bagaimanakah kita menunjukkan rasa takut kita kepada Tuhan? Bagaimana takut kepada Tuhan dengan cara yang praktikal? Pengkhotbah 12 ayat 13 hingga 14 mengatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan, yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Musa menjelaskan bahwa takut akan Tuhan adalah mematuhi perintahnya. Salomo menuliskan bahwa takut akan Tuhan dan dengan demikian mematuhi perintahnya adalah hak manusia. Pengkhotbah 12 ayat 13. Bukankah rahmat mengecualikan kita daripada mematuhi perintah Tuhan? Efesus 2 ayat 8 hingga 9. Jawabannya adalah tidak. Paulus berkata bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Efesus 2 ayat 10. Yesus tidak mempermain-mainkan hukumnya. Dia meninggikannya dan menggalakkan kita untuk mematuhinya. Matius 5 ayat 17 hingga 19. Kita menunjukkan bahwa kita takut kepada Tuhan atau kita menghormati Dia dengan mematuhi perintah-perintahnya dengan rahmat atau karunia-Nya. Tuhan memanggil kita untuk takut akan Tuhan yang dinyatakan melalui iman dalam kuasa penebusannya untuk memberikan kita kuasa untuk menjalani kehidupan yang saleh dan taat. Tajuk yang ketiga, yaitu menjalani kehidupan yang berpusat pada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita yang sebenar? Apa tindakan praktikal yang harus kita ambil? Ulangan 6 ayat 13 mengatakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Takut kepada Tuhan melebihi daripada mematuhi perintahnya. Jika kita takut kepada Tuhan, kita akan menjadikan Dia satu-satunya Tuhan kita dan kita akan hidup untuk melayani Dia. Ulangan 6 ayat 13 dan Matius 6 ayat 33. Yesus akan menjadi pusat kehidupan kita. Mata kita, yaitu pikiran kita, matlamat kita akan tertumpu hanya kepada Dia. Ibrani 12 ayat 2. Ini soal kehendak atau pilihan. Kita mesti memutuskan untuk tetap setia kepada Dia yang kita takuti atau yang kita hormati. Inilah yang dimaksudkan dengan konflik kosmik. Oleh itu, malaikat pertama menggalakkan kita untuk meninggalkan barisan musuh dan berada di sisi Tuhan. Tajuk yang keempat, yaitu memuliakan Tuhan. Apa maksud memuliakan Tuhan? Bagaimana kita boleh memuliakan Tuhan? Yeremia 13 ayat 16 katakan, permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum Ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja. Sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi Ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Memberi kemuliaan kepada Tuhan berkait rapat dengan penghakiman, seperti dalam Wahyu 14 dan ayat-ayat yang lain seperti yang di screen saudara. Ia juga merupakan ungkapan pertobatan dan meninggalkan dosa. Ezra 10 ayat 11 dan Wahyu 16 ayat 9. Kita memberi kemuliaan kepada Tuhan dengan menerima pengampunannya dan dengan hidup menurut prinsip-prinsipnya. Paulus menggalakkan kita untuk memuliakan Tuhan dalam setiap perkara yang kita lakukan. 1 Korintus 10:31.
Kita membalas kasih Tuhan dengan memuliakan Dia dengan pikiran dan tindakan kita. Ini membebaskan kita daripada takut akan penghakiman. 1 Yohanes 4 ayat 17 hingga 19. Tajuk yang terakhir 5, yaitu para pemenang dalam Wahyu. Yang menjadi pertanyaan, siapa pemenang itu? Apa ciri-ciri pemenang itu? Siapa yang takut akan Tuhan? Wahyu 14 ayat 12 mengatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Perkataan menang digunakan 11 kali di dalam buku Wahyu. Dalam penglihatan mengenai 7 gereja yang menggambarkan gereja Kristen dari abad pertama hingga zaman kita, terdapat orang percaya dalam setiap generasi yang mana, kata Yohanes, mereka itu menang. Pada akhir zaman mereka yang menang mewarisi segala sesuatu. Wahyu 21 ayat 7. Menerima panggilan malaikat pertama untuk takut akan Tuhan dan memuliakan Dia, menyucikan kita oleh kasih karunia Tuhan. Orang-orang kudus mematuhi perintah Tuhan dan iman atau kesetiaan kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Yesus mengalahkan Satan atas berkat kesetiaannya kepada Tuhan. Ibrani 4 ayat 15. Kita juga dapat mengatasi cobaan atau atas berkat kemenangannya. Satu-satunya cara sesiapa sahaja boleh mematuhi perintah Tuhan, dahulu atau sekarang, adalah melalui iman Yesus Kristus. Wahyu menjelaskan bahwa kemuliaan masa depan akan disimpan untuk orang yang menang. Kita boleh baca seperti yang tertera di dalam ayat-ayat di skrin saudara. Ia adalah kemenangan melalui Yesus Kristus yang kehidupannya yang sempurna dengan kebenaran yang sempurna. Dan itu sahaja yang memberi mereka janji hidup yang kekal. Ia adalah iman dalam tindakan. Ia adalah rahmat yang mengubah hidup, ajaib dalam kehidupan orang percaya. Pena Inspirasi juga menjelaskan, semua ketaatan yang sebenar datangnya dari hati. Ia adalah kerja hati dengan Kristus, dan jika kita bersetuju, Dia akan mengenal dirinya dengan pemikiran dan tujuan kita. Jadi, campurkan hati dan pikiran kita ke dalam kesesuaian dengan kehendak Tuhan atau kehendaknya. Sehingga apabila mentaati Tuhan, kita hanya akan melaksanakan dorongan hati kita sendiri. Kehendak yang dimurnikan dan dikuduskan akan mendapat kesukaan tertinggi dalam melakukan pelayanan kepadanya. Apabila kita mengenal Tuhan sebagai keistimewaan kita untuk mengenalinya, hidup kita akan menjadi kehidupan ketaatan yang berterusan. Melalui penghayatan tabiat Kristus, melalui persekutuan dengan Tuhan, dosa akan menjadi benci kepada kita. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan perkabaran 3 malaikat itu terdiri secara kolektif daripada perkabaran ilahi yang dihantar oleh surga yang tujuannya adalah untuk mempersiapkan dunia bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Perkabaran ini ditentukan oleh Tuhan untuk memberi kesan praktikal dalam kehidupan kita. Ia mendedahkan rancangan Yesus untuk kehidupan akhir zaman. Perkabaran 3 malaikat adalah lebih daripada doktrin teori yang mempunyai sedikit kesan ke atas kehidupan kita. Walaupun ia membawa amaran yang serius kepada mereka yang tidak bertaubat, yang tidak boleh diabaikan, namun tujuan utamanya adalah untuk mendekatkan kita kepada Yesus. Pelajaran minggu ini memfokuskan kepada 2 frasa perkabaran malaikat pertama, yaitu pertama, ungkapan takut akan Tuhan, dan kedua, muliakanlah Dia. Takut akan Tuhan merujuk kepada rasa hormat, kekaguman, dan ketaksuban kepada kebijaksanaannya yang tidak terhingga, kuasanya yang luar biasa, dan anugerahnya yang menakjubkan. Memberi kemuliaan pula ialah memberi kemuliaan kepada Tuhan merujuk kepada cara kita hidup. Memberi kemuliaan kepada Tuhan mempengaruhi setiap bidang kehidupan kita. Daripada apa yang kita makan dan minum, kepada apa yang kita fikirkan, dan ke tempat yang kita pergi. Memberi kemuliaan kepada Tuhan mempengaruhi perkara yang kita baca dan apa yang kita lihat di internet atau television. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita di dalam memahami pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena menolong kami mengerti pelajaran hari ini dan kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.